kembali dengan saya Rini Pujiarti dalam acara UGM Talk. Masih dengan tema yang sama mengenai pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan klasik yang timbul dalam pembangunan desa adalah kurang kompetennya sumber daya manusia dan juga pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Sehingga diperlukan pendampingan dalam tata kelola desa agar diperoleh desa yang sejahtera. Sejauh apa peranan perguruan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan tata kelola desa akan kita diskusikan dalam bincang kali ini. Bersama saya sudah hadir seorang pakar pembangunan desa, Ibu Dr. Anda Amber Teguh Sulistiani MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kondisi sehat Bu Rini. Di tengah pandemi ini kita bisa melaksanakan tugas seperti biasa dan ketemu di sini dengan Bu Rini. Ibu, melihat desa ini dalam pembangunan ya, ini merupakan juga ujung tombak ya Ibu pembangunan kita. Betul. Bagaimana Ibu melihat desa itu baik sebagai objek maupun subjek pembangunan Ibu? Oke, Bu Rini, terkait dengan desa itu memang ada dua paradigma ya ketika melakukan pembangunan. Desa sebagai objek di satu sisi, tetapi desa juga bisa sebagai subjek di dalam pembangunan. Dewasa ini memang paradigma itu sudah bergeser kepada subjek pembangunan. Ini bisa kita lacak ke dalam satu frasa, yaitu bahwa membangun desa itu berarti ada pihak ketiga yang melakukan pembangunan di desa. Tetapi di sisi lain ada satu paradigma yang mengatakan desa membangun. Artinya di sini desa termotivasi untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Subjek Ibu ya di sini ya. Betul. Nah, untuk melakukan itu sebenarnya sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di situ desa mendapatkan rekognisi karena mereka memiliki hak asal-usul sehingga dia bisa memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan dan pemerintahan. Nah, kemudian juga ada subsidiaritasnya Bu Rini. Sehingga untuk melakukan pembangunan itu juga ada anggarannya. Nah, di sini tentunya risiko atau konsekuensi lah untuk pembiayaan itu ada yang disebut dengan dana desa. Nah, di sini desa bisa membangun dengan merencanakan secara mandiri, yaitu disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes begitu Bu. Menarik sekali nih Bu, terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah desa ini menjadi dasar pembangunan desa ya Bu ya? Iya betul. Setahu saya Ibu terlibat ini dalam penyusunan teknis itu Bu, bagaimana membuat RPJM desa yang baik. Bisa disampaikan Ibu? Iya betul, kami ada tim Bu Rini. Kami awalnya adalah melakukan penelitian tentang kapasitas desa-desa di DIY itu di dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Hasil dari penelitian itu kemudian kami transfer ke dalam modul untuk diklat. Nah, kami melakukan beberapa kali diklat kepada desa-desa secara berputar begitu, datang ke salah satu desa di kabupaten, di 4 kabupaten. Sudah berapa desa Ibu? Setiap kabupaten itu ada 3 desa. Jadi kira-kira 3 kali 4. 12 desa se-DIY begitu. Kalau terkait dengan existing kondisi tata kelola desa sendiri bagaimana Bu di desa di Indonesia ini? Ya, desa itu sebenarnya eksis Bu Rini sejak tahun 1935. Jadi institusi desa itu sudah diakui jauh sebelum kita merdeka. Nah, kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, desa itu menjadikan satu wilayah otonom yang kecil dalam hal ini, sehingga kemudian mereka memiliki hak asal-usul tadi. Nah, untuk tata kelolanya tentunya dewasa ini diatur oleh Permendagri dan diatur oleh Undang-Undang Desa. Nah, dalam hal ini desa memiliki kewenangan baik itu untuk melakukan pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan. Sejauh mana ini Bu perbedaan existing desa tadi Bu terhadap tata kelola tadi? Oke, ada variasinya ya karena desa-desa di Indonesia itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Tetapi ada desa yang sudah sangat maju sehingga dia bisa menjadi desa digital. Artinya
ada proses di dalam pelayanan publik, kemudian sistem komunikasinya itu sudah dikoordinir, kemudian sudah tersedia instalasi untuk melakukan komunikasi secara digital seperti itu, sehingga pelayanan bisa diakses dari rumah. Itu desa-desa yang sudah sangat maju. Tetapi variasi di bawahnya adalah desa yang masih menengah ya. Artinya mereka sudah memiliki website, tetapi datanya belum bisa terbarukan ya setiap tahun. Sehingga kemudian membutuhkan pendampingan perguruan tinggi ini untuk datang ke sana. Ya, putra-putri kita para mahasiswa itu ketika mereka KKN atau ketika mereka magang. Jadi ada juga beberapa fakultas itu yang memberlakukan magang. Nah, salah satunya bisa melakukan magang di desa untuk bisa memperbarui data processing maupun kemudian input data ataupun dalam pengertian ini pengolahan data yang perlu kita tampilkan di dalam statistik desa seperti itu. Ini menarik sekali terkait dengan magang Ibu ya. Iya. Terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Bu. Iya, ya. Kampus Merdeka. Sampai ini kan kebanyakan mahasiswa ke lapangan, pendampingan mungkin tadi terkait dengan tata kelola desa itu hanya pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ya tadi Iya, ya. terbatas sekali. Iya. Ini mungkin nanti ke depan bisa dikembangkan sebagai salah satu mata kuliah Ibu ya. Iya. Terutama di Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kurang lebih 1 semester ini Bu. Iya, ya. betul. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya kira itu cukup menarik Bu Rini ketika kita bisa mengintegrasikan kepentingan pendampingan itu masuk di dalam mata kuliah yang saya kira perlu kita hargai SKS-nya juga. Iya, karena kadang-kadang itu kalau pengabdian itu SKS-nya juga tidak terlalu besar ya dalam namanya hal pengabdian, ini. Ibu. Iya, namanya pengab, ya kan, dian gitu kan. Itu. Nah, oleh karena itu ketika kita integrasikan ke dalam magang dan itu adalah tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah ditempuh di meja kuliah itu sehingga menjadi satu praktek yang nyata. Nah, kemudian ini akan punya hubungan resiprokal ya. Masyarakat diuntungkan, kita juga diuntungkan. Mahasiswa juga mengerti tentang praktek yang senyatanya seperti apa sih di lapangan itu, kesulitannya apa sehingga mereka bisa berekspresi. Nah, inilah yang penting, mahasiswa bisa mengekspresikan ilmunya, keterampilannya, kemudian pengalamannya dan dia akan menjadi lebih istilahnya itu lebih komprehensif di dalam memahami konteks pembangunan dan juga konteks pembelajaran secara terpadu seperti itu. Ya, tadi terkait dengan pendampingan oleh mahasiswa ya Bu ya. Itu untuk kegiatan-kegiatan pendampingan desa ini sebenarnya sudah ada tenaga pendamping desa sendiri Bu ya. Ada. Tapi untuk mahasiswa bagaimana Bu? Pendampingan seperti apa sih yang dibutuhkan desa terkait dan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan tata kelola desa, apalagi sejak tahun 2015 Ibu ya, ada dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ini Bu. Betul. Bagaimana mahasiswa mendampingi penggunaan atau pengelolaan dana tadi agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum maupun misalnya tidak optimal di dalam penggunaan dana. Bagaimana Ibu? Betul Bu. Nah, di dalam pendampingan desa itu sebenarnya Kementerian Desa itu sudah menerjunkan apa yang disebut dengan pendamping desa. Tenaga pendamping desa ya. Tenaga pendamping desa dan mereka sebenarnya memiliki keahlian ya. Tetapi tentunya tenaga itu tidaklah kemudian mencukupi semuanya karena prakteknya setiap desa itu tidak selalu satu pendamping. Tetapi ada satu orang pendamping merangkap 3 desa. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan itu biasanya ada kesulitan di lapangan itu mengenai jarak antar desa yang cukup jauh. Kita bisa di pedalaman Ibu desa. Nah, itu dia. Kecil Ibu ya. Itu dia. Antara satu desa dan desa Betul. Nah, ini makanya mahasiswa itu tetap bisa mengembangkan diri juga dan sekaligus juga untuk membantu desa untuk melakukan pendampingan. Mereka sebenarnya punya pengabdian juga mahasiswa itu, Ibu. Di setiap fakultas itu ada porsi untuk melakukan pengabdian. Kemarin seperti di fakultas saya itu juga barusan kami melakukan review terhadap beberapa proposal mahasiswa untuk melakukan pendampingan ya di desa maupun kantor-kantor pemerintah dan juga di masyarakat seperti itu. Ya ini ya, kalau terkait dengan perguruan tinggi Ibu, inovasi perguruan tinggi itu terhadap pendamping desa seperti apa? Kemudian juga kewirausahaan sosial ini Bu, bagaimana ini Bu di desa? Untuk diaplikasikan ke masyarakat. Betul, basisnya memang inovasi itu sangat penting ya untuk bisa memajukan desa supaya desa bisa menjadi desa maju dan desa mandiri.
Karena menurut indeks desa membangun itu kan kita akan mengantarkan kepada desa maju dan desa mandiri. Nah, peran perguruan tinggi menghadirkan para tenaga setengah ahli ya, mahasiswa semuanya itu, kemudian dosen di dalam pengabdian masyarakat di dalam KKN itu bisa mentransformasikan ilmu dan teknologi. Nah, biasanya ya kita TTG begitu Bu, teknologi tepat guna untuk bisa kita kenalkan, kemudian bisa diaplikasikan. Beberapa desa kami kunjungi itu kelihatan jejaknya. Ya, banyak perguruan tinggi yang meninggalkan apa istilahnya itu pembelajaran terkait dengan teknologi tepat guna ini untuk bisa mengantarkan masyarakat itu di dalam baik itu pengolahan pasca panen, kemudian dalam industri kecil rumah tangga, dan kemudian UMKM ya, juga BUMDes, kelihatan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena saat ini kita masuk di era teknologi informasi. Nah, itu dia. Peran mahasiswa itu harus mengantarkan desa ini mampu untuk teknologi informasi bisa dioperasikan dengan baik. Nah, pendampingan untuk pengadaan website itu sangat penting ya. Mahasiswa saya kira cukup piawai di dalam hal ini, artinya kita bisa mengandalkan mahasiswa lah Bu Rini. Mahasiswa UGM ini banyak cukup kreatif ya. Kita tinggal mendapatkan laporan, Bu kami melakukan ini bagaimana ya. Kita tinggal memberikan pengarahan. Nah, mahasiswa sebenarnya juga sudah berbuat banyak, tetapi akan lebih baik kalau lebih banyak lagi itu supaya di semua desa itu bisa terjangkau oleh layanan pendampingan kita. Ini Bu, apa masyarakat ini kan terlibat di dalam kegiatan pendampingan desa. Bagaimana melibatkan secara aktif masyarakat di kegiatan ini? Nah, tadi disampaikan kalau hanya mahasiswanya aktif kan ke depannya keberlanjutan seperti apa ya? Kalau kita tinggal udah kembali lagi seperti semula. Sekarang ini Bu, seperti apa ini supaya setelah ditinggal mahasiswa KKN misalnya atau yang magang tadi supaya tetap keberlanjutannya terjaga seperti apa itu? Betul, mahasiswa memang harus pertama memang datang itu tidak mudah untuk memberikan usaha untuk mereka bergerak secara aktif. Jadi masyarakat ini memang rupanya ada beberapa tipe. Kalau tipe masyarakat yang apatis, maka dalam hal ini kita akan sangat keras untuk usaha memberikan contoh kepada mereka. Dan kemudian kita akan selalu dihadapkan pada resistensi. Tetapi ada masyarakat yang terbuka, yang dia itu open mind gitu untuk menerima adanya sesuatu pembelajaran ya. Mereka akan menerima dengan terbuka peran dari mahasiswa ini sehingga partisipasi masyarakat itu cukup bisa diandalkan begitu. Nah, namun untuk itu tentu optimalisasi partisipasi ini yang sangat penting sehingga mahasiswa itu harus senantiasa mengajak dan mentransformasikan dan kemudian memberikan semacam demplot ya Bu, demonstrasi plot terkait dengan apa yang disosialisasikan itu sehingga masyarakat bisa melihat prakteknya. Kemudian setelah melihat mereka ikut, mencoba, cobalah tempat saya dipasang Mas, bagaimana caranya, harganya berapa, bahkan ada yang saya mau beli ya alatnya, nanti tolong dipasangkan ya Mas. Contoh. Pendekatannya juga bertahap ini. Iya bertahap. Ada metodenya juga. Iya ada metodenya. Nah yang terakhir itu apresiasi. Kalau mereka sudah maju, ya kita tinggal melakukan lomba-lomba kan gitu. Kita motivasi. Kalau mereka sudah melakukan kerjanya, baik kita apresiasi. Ayo kita melakukan lomba di akhir KKN misalnya. Ya seperti itu. Mahasiswa bisa bertahap di dalam pendekatan itu. Nah, dalam hal ini tentunya harus mengikuti apa yang diadopsi dari psikologi pendidikan, Bu Rini ya. Jadi kita harus mengenal afeksinya, ya kan? Bagaimana sih kesadaran membangunnya secara afektif, bagaimana masyarakat itu sadar atau apatis. Yang kedua, kognisinya gimana, pengetahuannya. Nah, mahasiswa melakukan pengayaan terhadap pengetahuan itu. Nah, nanti kalau mereka sudah memiliki pengetahuan, ya insya Allah partisipasinya akan lebih mudah. Kemudian ini psikomotornya gimana? Artinya sudah terampil belum masyarakat itu? Kalau belum ya kita ajak, ayo kita mencoba, kita melakukan dan akhirnya mereka terampil, akhirnya berpartisipasi dalam membangun. Yang terakhir itu konatif, artinya perilaku. Ini yang paling susah ya.
Artinya orang mengetahui, orang terampil, tapi belum tentu orang melakukan. Ini persoalannya di sini. Nah, itu merupakan tantangan untuk mahasiswa dan kita semua sebagai dosen, Bu Rini. Ini ada tantangan lagi nih Bu, tahun 2020, 2021 sampai sekarang kita sedang pada masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Indonesia sejak tahun 2020. Ini dalam kegiatan pendampingan desa terkendala nggak Bu dengan pandemi ini? Awal-awal iya Bu Rini, karena kan kita gagu ya, artinya kita masuk tetapi nanti takut kita menyalahi aturan. Tetapi lama-lama kita menjadi sudah terbiasa dengan kondisi untuk daring. Akhirnya desa pun menyesuaikan ternyata. Awalnya juga penolakan, Bu ada yang datang Bu untuk ke sini. Ya nanti kita perhitungkan perwakilan seperti itu. Nah setelah itu berjalan, akhirnya kita beradaptasi dengan teknologi itu, akhirnya kita bisa jalan juga, ya. Walaupun tidak maksimal seperti kalau kita luring ya, tentunya kalau kita datang itu bisa kita maksimal, orang yang kita kumpulkan bisa menjadi lebih paham daripada mengikuti secara daring. Ya memang ada hambatannya, sama tetapi seperti KKN nih Bu ya. Iya sama. Awal itu penolakan juga terjadi, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu bisa menerima itu. Iya bisa menerima. Akhirnya desa juga beradaptasi juga. Ya cukup bagus, cukup cepat di dalam adaptasi itu. Untuk dari desa sendiri Bu, sejak tahun 2020 dan 2021 ini ada 2021 ini sekitar 72 triliun ya Bu ya yang dikucurkan pemerintah untuk dana desa. Untuk pos-pos penggunaannya ada perubahan nggak ini Bu? Ada perubahan Bu Rini karena itu banyak dalam kondisi apa? Relatif banyak juga karena kan ini untuk BLT ya. Jadi Jadi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka di dalam menghadapi pandemi COVID ini tidak mengalami kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka. Jadi ada sebagian itu. Dan itu cukup berarti karena bisa menjadi pengurang alokasi untuk pembangunannya itu. Iya, dulu lebih fokus ke pembangunan infrastruktur ya. Sekarang lebih ke penanggulangan COVID-19 itu. Ya, jadi ada beberapa yang memang terkurangi di dalam porsi pembangunan itu. Berarti pendampingannya juga berbeda ini Bu? Iya tentunya, karena kan berarti kan pendampingannya harus pada bagaimanakah perimbangan antara penggunaan dalam BLT dan juga penggunaan untuk pembangunan. Ini Bu, bagaimana ini menyiapkan kader-kader yang siap terjun ke masyarakat mendampingi desa ya Bu? Karena kebanyakan anak muda sekarang yang terutama generasi milenial suruh masuk ke desa, nyemplung ke desa sepertinya agak malas-malasan agak-agak. Ini bagaimana Ibu supaya menyiapkan kader-kader kita khususnya dari UGM ini supaya langsung terjun? Kita harus kerakatan Ibu ya. Memang harus kerja keras itu Bu Rini. Tapi kita mengingati statuta kita ya. Kita itu kan menara air. Jadi bukan menara gading. Itu harus kita tanamkan kepada mahasiswa kita. UGM itu adalah menara air. Artinya semakin tinggi menara air itu, cipratan airnya itu, manfaatnya itu akan semakin luas. Kalau kita menara gading kan semakin tinggi semakin orang tidak bisa menjangkau ya kan. Nah, ini harus kita tanamkan pada jiwa muda putra-putri mahasiswa kita itu. Yang kedua itu semangat himne Gajah Mada itu loh Bu. Itu harus benar-benar dimasukkan ke dalam diinternalisasikan ke dalam hati, pemikiran dan kemudian kekritisan dari mahasiswa sehingga bisa lebih cermat melihat kondisi ya faktual. Itu cepat tersentuh, wah ini saya harus berbuat apa gitu. Kemudian lagu KKN Mars KKN kita itu ya kan yang siap membangun desa ya kan itu kita masukkan. Jadi selain secara intuitif kita menjiwai dari statuta UGM, kita juga menjiwai dari Tridharma, kemudian kita menjiwai dari pesan-pesan leluhur terhadap kita yang sudah dieksplisitkan ke dalam himne Gajah Mada dan dalam Mars KKN itu, namun harus didampingi dengan bagaimana realisasi dosen di dalam memberikan nasihat-nasihat, contoh-contoh, terutama contoh Bu Rini. Bagaimana mengintegrasikan hasil karya kita di pengabdian masyarakat ke dalam kelas. Sehingga konsep saya itu Tridharma dalam satu genggaman. Artinya kita memberikan pembelajaran di kelas, kita melakukan penelitian tentang itu, kemudian kita melakukan pengabdian, kita kembalikan lagi ke kelas.
Artinya hanya mahasiswa, teori saja ya, Bu, iya, ya. Banyak kan iya. teori saja yang Sayang sekali di kalau kelas. hanya teoritik, kemudian sayang sekali kalau itu tidak diaplikasikan ke masyarakat. Jadi kita itu Tridharma itu harus selalu dalam genggaman kita itu yang penting. Jadi kita keluarkan teorinya, kita teliti, kita abdikan, kita masukkan ke kelas lagi, sehingga ada teori baru di sini. Jadi di kelas pun Tridharmanya Iya, ada gitu, Bu. Jadi betul. merasap di hati mahasiswa kita ya, Iya. sehingga dalam pelaksanaannya juga mereka sudah tidak kaget mungkin nanti, Bu, ya. Betul. Nah yang terakhir Bu, Iya. yang tidak kalah pentingnya, supaya itu masuk ke dalam jiwa mahasiswa itu, memang harus ada kebijakan. Nah kebijakan kampus, kebijakan rektor untuk memberikan porsi kepada pengabdian ini yang perlu kita istilahnya dorong. Ya kita punya DPKM ya, Iya. untuk mendorong mahasiswa dan dosen melakukan pengabdian masyarakat. Tetapi saya kira ini akan menjadi sesuatu yang kebersamaan jika di dalam setiap fakultas itu juga memiliki kebijakan yang sama seperti itu, sehingga dosen akan melakukan pengabdian, mahasiswa pun menjadi perilakunya itu menjadi lebih aplikatif di dalam menerima teori, karena yang bercerita di kelas juga bisa menurunkan teori itu menjadi aplikasi seperti itu. Itu kan ada penyataan sih Tridharma itu ya, terutama pengabdian sepertinya paling bawah itu. Nah, nilai SKS-nya pun juga Iya, sedikit, nilai sedikit, kumnya ya. juga sedikit. Itu yang kalau kita lihat KKN itu berapa jam pelajaran itu kan? Iya. Jamnya. Tapi ada harganya 3 SKS. Kita pengabdian. Setiap pengabdian kita membutuhkan berapa lama, ya kan? Mungkin dalam pendampingan itu minimal ya 3 bulan untuk pendampingan ke desa. Tapi SKS kumnya hanya 1 sedikit kan? ya, lumayan sedikit ya. Kadang-kadang kita mungkin membuat para dosen mungkin Iya, ya lebih fokus betul. ke penelitian saja nih sama pendidikan daripada ke pengabdian. Akhirnya kan mengambil yang kumnya besar. Iya. Nah, tapi untungnya UGM itu banyak juga dosen yang Iya. memiliki kesadaran pengabdian masyarakat, Alhamdulillah. ya kan? Alhamdulillah. Sehingga masih tergarap ladang itu, dan kita motivasi untuk seterusnya bisa semakin besar begitu. Karena sebenarnya pengabdian masyarakat itu kita akan mencapai kepuasan itu di pengabdian itu. Iya. Dari ilmu kita, ternyata ilmu kita tidak selalu yang bisa menyelesaikan masalah. Ternyata menghadapi masalah seperti ini kita akan muncul teori baru ketika kita berhadapan dengan masyarakat itu. Yang intinya mereka itu adalah menanyakan mana tuh manfaatnya Anda perguruan tinggi itu pada saya itu. Apakah apa yang Anda berikan itu bisa membuat saya sejahtera kan gitu pertanyaannya ya kan. Dengan berhadapan dengan seperti itu kita menjadi berpikir banyak dan akhirnya menumbuhkan teori-teori baru di dalam pendekatan masyarakat. Ini terakhir Ibu. Ya, oke. Saran Ibu ini terkait dengan tata kelola desa Ibu ya, tata kelola desa agar dicapai desa yang maju, mandiri dan bisa mengembangkan diri lebih. Seperti apa itu? Ini kita bicara kepemimpinan desa. Kita berharap sih pemimpin desa itu bukan pemimpin politis, tetapi pemimpin yang benar-benar visioner. Artinya dia bisa melihat secara filosofis desa mereka itu akan dibawa kemana. Ini yang penting. Nah, ketika pemimpin itu punya visi, itu desa itu akan lebih mudah untuk digerakkan. Ya. Kemudian kita akan hadir bersama desa, perguruan tinggi bersama desa, itu akan mudah untuk menggarap potensi yang ada di sana. Ada beberapa contoh, Bu. Desa, kalau di DIY itu, Desa Panggung Harjo. Mungkin kita sudah sangat familiar ya. Sekali, Bu. Iya, kepala desanya itu sangat visioner ya, sangat filosofis. Ingin saya membangun kesejahteraan itu berdasarkan bentang sosial, kata dia. Bukan bentang alam, karena kalau bentang alam dia nggak punya potensi. Masyarakatnya pun masyarakat menengah, artinya menengah ini antara perkotaan dan perdesaan. Jadi udah tanggung gitu loh. Potensi wilayah pertanian juga sudah enggak, tetapi mereka bekerja di sektor formal juga belum begitu kokoh. Nah, akhirnya dengan visi beliau itu memang relatif bisa didorong untuk. Nah, kalau kita memiliki kepala-kepala desa seperti itu akan mudah menjadi pembelajar. Nah, yang kedua, Bu Rini, kalau kita nggak punya kepala desa yang kayak gitu, seperti apa yang kita lakukan gitu loh. Nah, tentunya kita akan melihat
pionir-pionir di masyarakat itu. Pasti ada pionir di masyarakat itu yang bisa dimotivasi untuk mengembangkan desa Lokal itu. hero-nya di Iya, masyarakat. betul ya. Kita akan bekerja dengan mereka dan yang bisa menggerakkan social entrepreneur di desa itu. Terima kasih Bu Ambar kehadirannya. Ya, sama-sama Bu Bu aktivitasnya Bu, Rini. sibuk sekali nih udah Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ada di sini Bu ya. Iya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi generasi muda agar mau dan mampu terjun langsung membangun desa. Jangan menyia-nyiakan waktu menunggu inspirasi. Mari bersama membangun desa dengan langkah nyata. Saya Rini Pujiarti, terima kasih atas perhatiannya pada acara UGM Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.